Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial literasi informasi. Video ini akan terbagi ke dalam 4 bagian, yaitu modul 1, modul 2, modul 3, dan modul 4. Jadi, kalian diharapkan untuk menontonnya secara berurutan. Pada video modul 1 ini akan menjelaskan terkait identifikasi kebutuhan informasi. Apa itu identifikasi kebutuhan informasi? Identifikasi kebutuhan informasi adalah proses untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Sebuah langkah awal dalam menentukan jenis informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Identifikasi kebutuhan informasi merupakan keterampilan dasar dalam meningkatkan literasi informasi. Terdapat 3 tahapan dalam identifikasi kebutuhan informasi, yaitu identifikasi rumusan masalah, pengembangan kata kunci, dan formulasi kata kunci. Mari kita masuk ke tahap 1, yaitu identifikasi rumusan masalah. Identifikasi dapat dilakukan dari judul atau topik penelitian dan melalui rumusan masalah penelitian. Setelah itu, menentukan kata kunci dari topik, judul, atau rumusan masalah tersebut. Contohnya, di sini aku punya topik pembunuhan massal 1965 sampai 66 terhadap anggota PKI. Dari topik tersebut didapatkan 2 kata kunci utama, yaitu pembunuhan massal 1965 sampai 66 dan PKI. Kata kunci utama digunakan dalam proses penelusuran informasi berupa literatur atau sumber referensi ilmiah yang dibutuhkan. Namun, jika terbatas dengan penggunaan 2 kata kunci utama yang didapatkan akan menghasilkan temuan yang luas dan kurang spesifik. Oleh karena itu, kata kunci butuh untuk dikembangkan. Bagaimana cara mengembangkan kata kunci? Ayo kita lanjut pada tahap kedua. Pada tahap 2 akan menjelaskan mengenai pengembangan kata kunci utama dari tahap sebelumnya. Pengembangan kata kunci dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Salah satunya menggunakan thesaurus. Thesaurus membantu dalam proses pengembangan kata kunci karena berisi istilah yang berkaitan dengan arti kata, hierarki, dan hubungan pada kata. Terdapat 3 hubungan dalam thesaurus, yaitu pertama, hubungan kesetaraan atau sinonim untuk menghubungkan istilah-istilah yang digunakan. Kedua, hubungan hierarkis mencakup hubungan generik dalam mempresentasikan istilah dalam bentuk istilah luas atau broader term, dan istilah khusus atau spesifik narrow term. Ketiga, atau hubungan asosiatif, yaitu istilah yang berhubungan atau relate term antar kata namun tidak memiliki hubungan sinonim dan hierarkis. Tahap 3. Di tahap ini, kita akan melanjutkan penemuan dan pengembangan kata kunci yang sudah didapatkan untuk diformulasikan atau disusun sebagai kata kunci pilihan. Formulasi kata kunci nantinya digunakan untuk menemukan dan mendapatkan informasi yang lebih spesifik dengan mudah sesuai kebutuhan. Pada tahap 1 tadi, sudah mendapatkan 2 kata kunci utama, yaitu pembunuhan massal 1965 sampai 66 dan PKI. Dari 2 kata kunci tersebut bisa diturunkan lagi menjadi beberapa kata kunci berdasarkan sinonim dan antonim. Pembunuhan massal 1965 sampai 66 memiliki 3 sinonim, yaitu mass murder 1965 until 66, genocide 1965 until 66, dan bloodbath 1965 until 66. Sedangkan PKI memiliki 2 sinonim, yaitu The Communist Party of Indonesia dan The Indonesian Communist. Sedangkan antonimnya adalah anti-komunis. Oke teman-teman, 3 tahapan sudah dilakukan. Selanjutnya, hasil dari tahapan ketiga dapat kita masukkan ke dalam tabel query. Tabel query seperti yang berada di layar kaca kalian. Tabel query inilah yang akan membantu dalam mengorganisasi kata kunci yang sudah dikembangkan. Dengan bantuan tabel tersebut dapat digunakan untuk melakukan penelusuran informasi. Teman-teman bisa menggunakan kata kunci sesuai alternatifnya maupun secara menyilang antar kata kunci 1 dan kata kunci 2 dengan alternatif yang berbeda. Contohnya, menggunakan kata kunci 1 pada kolom alternatif 1 dan kata kunci 2 pada kolom alternatif 2. Sayang sekali teman-teman, kita sudah berada di ujung penjelasan dan itu tadi adalah cara identifikasi kebutuhan informasi yang teman-teman bisa lakukan untuk memulai sebuah pencarian informasi.
Tidak berhenti sampai di sini. Jangan lupa juga teman-teman menonton video selanjutnya terkait lokasi dan strategi informasi hingga video keempat. Sekian penjelasan identifikasi kebutuhan informasi. Terima kasih dan sampai jumpa.